Halo, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Yunitani Rajatman, Hairunisa, dan juga Rizka Amalia. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi hakikat profesionalisme guru. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian apa itu profesionalisme seorang guru. Istilah profesionalisme berasal dari bahasa Inggris yaitu profession, yang berarti jabatan, pekerjaan, pencaharian yang memiliki keahlian. Dengan demikian, kata profesional secara harfiah dapat diartikan dengan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian dan keterampilan tertentu, di mana keahlian dan keterampilan tersebut didapat dari suatu pendidikan atau khusus. Sedangkan pengertian guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan penengah. Profesionalisme guru sangat penting dan menentukan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Secara akademik, untuk mencapai profesionalisme, guru harus memiliki kemampuan dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas profesinya, yang meliputi penguasaan disiplin ilmu yang akan diajarkannya, menguasai bagaimana cara mengajarkannya, dan bagaimana memahami anak didiknya. Seorang guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi, maka akan tercermin dalam sikap mental serta komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas profesionalnya melalui berbagai cara dan strategi. Lalu ia selalu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman, sehingga keberadaannya selalu memberikan makna profesional. Lalu terkait dengan profesionalisme jabatan guru, Zamroni berpendapat bahwa guru paling tidak harus melakukan 3 hal, yaitu pertama, menggerakkan, membangkit, dan menggabungkan seluruh kemampuan yang dimiliki siswa. Lalu yang kedua, menjadikan apa yang ditransfer menjadi sesuatu yang menantang diri siswa, sehingga muncul intrinsic motivation untuk mempelajarinya. Dan yang terakhir, mengkaji secara mendalam materi-materi yang ditransfer sehingga menimbulkan keterkaitan dengan pengetahuan yang lain. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai prinsip-prinsip profesionalisme akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip profesionalisme seorang guru. Pertama yaitu konsep profesionalisme menurut Sumardi memiliki 5 prinsip atau muatan pokok. Yang pertama yaitu afiliasi komunitas, yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal atau kelompok-kelompok kolega informal, sebagai sumber ide pertama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini, para profesional membangun kesadaran akan profesinya. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk mandiri, merupakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain, baik itu pemerintah, klien, atau mereka yang bukan merupakan anggota profesi tersebut. Nah, setiap adanya campur tangan yang datang dari luar dianggap sebagai hambatan terhadap kemandirian secara profesional. Banyak yang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak-hak istimewa untuk membuat keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa kemandirian dapat berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut yang bersangkutan dalam situasi yang khusus. Yang ketiga yaitu keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi. Dimaksud bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaannya mereka. Keempat, yaitu dedikasi pada profesi, dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki, keteguhan tetap untuk melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan dipandang kurang. Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu kewajiban sosial, merupakan pandangan tentang kepentingan profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
Sedangkan prinsip-prinsip profesionalisme guru merujuk pada Undang-Undang Guru dan Dosen sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Lalu, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Memiliki tanggung jawab atas pekerjaan tugas, keprofesionalan. Lalu memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dan yang terakhir, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan seorang guru. Materi terakhir dari saya yaitu layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada peserta didik yang sedang mengalami suatu masalah, tantangan, dan kesulitan di sekolah. Idealnya, layanan BK di sekolah saat ini mengacu pada Panduan Operasional Bimbingan dan Konseling atau POP-BK tahun 2016. Hadirnya POP-BK diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan bagi guru BK dan berbagai pihak. Terkait POP-BK secara khusus bertujuan untuk yang pertama yaitu membantu guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam upaya memahami kebutuhan dan karakteristik perkembangan peserta didik atau konseli sebagai titik tolak layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, memfasilitasi guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam pengelolaan program bimbingan dan konseling di sekolah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan program bimbingan dan konseling. Yang ketiga, memandu guru bimbingan konseling atau konselor dalam penyelenggaraan berbagai layanan bimbingan konseling dalam upaya membantu peserta didik atau konseli mencapai perkembangan secara optimal dalam berbagai aspek kehidupannya. Yang terakhir yaitu memberi acuan bagi pimpinan satuan pendidikan, dinas pendidikan, pengawas sekolah, lembaga pendidikan calon guru bimbingan konseling atau konselor, organisasi profesi bimbingan konseling, dan komite sekolah dalam memonitoring, mengevaluasi, dan mensupervisi penyelenggaraan bimbingan konseling di SD, SMP, SMA, dan SMK. Ada tujuan layanan bimbingan dan konseling. Secara khusus, tujuan bimbingan dan konseling sekolah ialah agar peserta didik dapat mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Lalu mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. Lalu ada mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Yang terakhir itu memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Peran layanan bimbingan dan konseling. Untuk dapat mengemban dan mengembangkan pelayanan bimbingan dan konseling dengan pengertian, tujuan, dan peran layanan bimbingan dan konseling diperlukan tenaga yang benar-benar berkemampuan, baik ditinjau dari personalitasnya maupun profesionalitasnya. Ada karakter personal yang harus dimiliki oleh tenaga penyelenggara bimbingan dan konseling di sekolah. Model personal itu ialah yang pertama berwawasan luas, yang kedua menyayangi anak, yang ketiga sabar dan bijaksana, lembut dan baik hati, tekun dan teliti, menjadi contoh, tanggap dan mampu mengambil tindakan, lalu yang terakhir memahami dan bersikap positif terhadap layanan BK. Lalu ada model profesional. Model profesional ini mencakup kemantapan wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap dalam bidang kajian, pelayanan bimbingan dan konseling. Yang terakhir ada modal instrumental. Pihak sekolah atau satuan pendidikan perlu menunjang perwujudan kegiatan guru, pembimbing, dan guru kelas itu dengan menyediakan berbagai
sarana dan prasarana yang merupakan modal instrumental bagi suksesnya bimbingan dan konseling. Baik, itu tadi materi terakhir. Saya kembalikan ke moderator. Itulah akhir dari pembahasan materi kami. Sebelum penutup, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Profesionalisme guru adalah sebuah keyakinan dan komitmen seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya dalam melayani peserta didik untuk menumbuhkan bakat, minat, dan potensinya secara optimal dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Untuk dapat menjalankan suatu pekerjaan secara profesional atau memiliki profesionalisme, tentu diperlukan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu. Seperti dijelaskan dalam prinsip di atas, bahwa profesionalisme bukan hanya soal pengetahuan, melainkan juga sikap dan keterampilan. Demikian dengan peran layanan bimbingan dan konseling dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk dapat mengembangkan pelayanan bimbingan dan konseling dengan pengertian, tujuan, dan peran layanan bimbingan konseling, diperlukan tenaga yang benar-benar berkemampuan, baik ditinjau dari personalitasnya maupun profesionalitasnya, sehingga hadirnya POPBK diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan bagi guru BK. Itulah akhir dari presentasi kami. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak.